Jadi kalau niat tak korup ilah wong, sampai nak kepengen para pangeran siji nganggo ilmu. Di pulau Bali ini malah dibuat para pangeran siji kuncinya nganggo apa? Ngeten. Di Syria, di Turki itu banyak orang yang dulu LSM itu tobat. Ketika dia LSM itu, pulau baca ya, dia pembela demokratisasi, pembela hak asasi manusia. Sehingga dia mati-matian kalau acara-acara yang ya kayak itulah, acara-acara membela hak asasi manusia macam-macam. Dia tobatnya itu unik. Suatu saat dia ngaji sama Kiai Lugu itu ya Kiai Soleh yang ngajarkan ikhlas saja. Sebenarnya akhirat, itu sing dijaluin tulung itu sing ono, barang ono itu sing nulung, ono tak? Jom sebenarnya akhirat, sini sing nulung itu barang sing ono, nah sing ono itu sing nulung ono. Itu kan tak bulan beli. Jom sing iso nolong kowe, yang bisa menolong kamu itu sesuatu yang wujud, bukan yang tidak wujud. Siswa nangis. Nah sing wujud itu ning akhirat Allah. Kowe ning akhirat golek demokrasi ora ono. Golek kamu ora ono. Mikir siswa. Mikir terus kok. Mulane kiai-kiai kita ngajari wong kon iman Allah itu zat sing wajib wujud. Allah itu zat yang wajib. Saya sampai tak beda. Sebenarnya akhirat itu kue boleh misalnya biro demokrasi, ketemu gak kayak demokrasi, terus nulung kue. Gue rame demo kue ngono bela ham, apa sebenarnya nopo? Sing ono itu apa? Mulanya sing wajib bela hukumnya Allah Subhanahu. Soal nanti dalam implementasi hukum gue bela fakir miskin, Islam kota, gue bela LSM tertentu itu gak apa-apa, asal itu karena perintah. Misalnya taruh saja ada penggusuran, kamu bela janda di situ yang fakir, bejo atas nama hak asasi manusia itu gak wujud. Ini akhirat bukule ira ketemu alamatnya. Niati perintah Allah pancen kon bela kaum lemah, tapi motivasinya adalah Allah, karena Allah huwal amir huwan nahi. Allah lah berhak sebagai zat yang merintah kita dan yang melarang kita. Nah saya kira uang itu dilupakan itu, belok fakir miskin jadi atas nama HAM, demokrasi. Kok lucu? Nyebut Allah itu ragilem. Atau mulai cilik mondok ngaji nyebut Allah ragilem. Gara gak keren, orang demokratisasi. Mungkin itu Islam nyebut Allah jadi gak nopo keren. Tidak apa-apa, pada akhirnya Anda bela tanah yang direbut dan tidak berhak. Kamu bela yang berhak. Tapi ada krono HAM atau apa itu bahasa mereka. Kita terbalik macam Allah menyuruh kita bila kaum yang dizo. Nah, sekarang tak wari mana yang kedua ini yang menggembirakan Anda. Yang wajib wujud itu Allah atau liane Allah? Allah. Nah, termasuk dosa kita ini tidak wajib ada terus. Misalnya kita seneng dunia tahu dosa, itulah wajib wujud. Jadi soalnya diabaikan sama Allah. Mau wajib wujud. Jadi soalnya hilang no gampang. Mau terima dosa. Tapi itu juga amalnya sampeyan. Bisa hilang no terima amal. Sing ra iso ilang iku Allah Subhanahu. Amalane hasbunallah wa ni'mal wakil. Iku mulane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulane la maujuda bi haqqin illallah, ora ono sing wujud hak kecuali Allah. Liyane itu wujud tapi ora hak. Jadi kita warai mulane karena apa kadang-kadang ngaji dengan Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraq. Wong sing lafadzno la ilaha illallah tetep di swarga senajan tau zina tau nyolong. Iso wae Allah ngilangno barang sing ora wajib wujude iku dosane zina, dosane nyolong. Meskipun kita tetap berusaha semaksimal mungkin menghindari zina dan nyolong. Tapi kira sadarani wong nak tau nyolong tak bakal mlebu swarga kliru. Mereka nek hukume Allah ora ana nyolong. Nek Allah nyepuro ora ana nyolong. Nyolong nang ngene, rugen nyolong bi Mustafa 1 juta. Berarti rugen larat nyolong bi Mustafa 1 juta sing sugih. Jadi piye? Rugen nyolong bi. Jajal nek Allah bahasakno. Rugen kau laku jupuk duitku. Duitku sing digawe Mustafa dijupuk kau laku jenenge rugen. Kok rugen iso Mustafa iso nuntut to piye? Tak balik pun enak. Tapi syukur loh kena mikir tuh. Rugen nyolong duit Mustafa. Nah yang dunia kan dihukum. Dihukum diketok tangannya buat dapat penjara, buat digundul keritingnya, pokoknya dihukum. Rugen jupuk duit. Nah Allah bahasa Nabi, Rugen kau lah, jupuk duitku sing digawa
Mustafa. Aku muni rapopo dari pengiran. Ya wis rapopo. Mustafa iso nutup Gusti piye? Duwe ku dijual kok jare-jare rapopo. Kafir ke mus. Manusa di dua-dua kuwi aku pengiran kowe kecangkeman. Juga kan kafir mesti langsung diamu kan. Akhirnya Mustafa menjemput Gusti kalau ikhlas. Padahal ibu, pasti orang ikhlas raya kasih kedua aku dari pengiran. Jadi pengiran hanya pura dosa itu gampang banget perkaraannya. Hak adami pun bisa dibahas nih. Ya kalau kalian ini mati. Jadi malah Nabi Adam itu sampai umat yang nakal itu tetap nangis. Misalnya Nabi Adam, Rohrukin nyolong sepeda motor Mustafa, putuku nyolong sepeda putuku. Malah yang ada itu, bos, bedulur semuanya, bebas nawayo, tiga dulur itu. Oke. Iku soben sampai di akhirat tuh rasa iki. Iku soben lagi iku. Mulane Allah nyepuro dosaku gampang banget senajan to Allah. Maksudnya cara Allah sing dijupuk itu ya nek Allah ora iso rido. Lah yo nek dhewe aja ana bahasa mungkin nyolong duwe Mustafa. Tapi misalnya Allah bahasane biasa bae akhirat. Ruhin kau laku njupuk duitku. Sing digawa Mustafa. Dadi ruhin njupuk duitku. Kan gak ono istilah duwe Mustafa. Mereka Allah tak sengaja wujud, liane gak iso dilangi, termasuk ngamal iso dilangi kan. Justru itu malah enak, Gus warga menamu fadli Allah, namun rahmatnya. Jadi eling-eling ini penting kalau aturakan. Jadi kadang-kadang orang kudu perlu ilmu hakikat, dia giling-gilingan. Mulane masyhur ngono. Apa wonten wali donga teng multazam, kula jek apal siire. Ana musnibun, ana mukhtiun, ana asi. Antara himun, antara ghafirun. Jadi napa anta afi. Hadihi salah satun bi salah sati wa sahliban awsafuhu awsafi. Jadi ana wali rada jadab ndonga tentang multazam, ya Allah, saya ini musnib, orang yang banyak salah. Saya ini orang yang banyak maksiat, asin. Tapi engkau sifatnya ghafur, engkau sifatnya afi. Afi itu pemaaf. Yakin Gusti boten lucu, nak sifatnya jenengan kalah mbek sifat kula. Jenengan pangeran kok sifatnya kalah mbek sifatnya makhluk. Manane kan ora lucu, misalnya sifat ghafur Allah tukaran mbek maksiatan jebule menang maksiatan. Lucu apa gak? Menang di kira-kira. Menang hormati pangeran, cerdas ra karuan. Dadi ya. Nah, iya kan ora lucu misalnya sifatnya Allah kalah mbek sifatnya manusia. Mengenai Nabi kadang ngendikan wong sing bar salat subhanallah salasan wa salasin wa hamdahu wa salasan wa salasin wa kabbar wa salasan summa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in ghufira dzunubuhu wa ingkarat istajabatil bakhri. Dosane kabeh disepuro senajan jumlahe sak untuk eskur. Jadi kadang Nabi nangis rojak teng kawulan terus nenggone umat itu sepuro kabeh gitu. Karena cara Allah ya enteng wae. Tapi masalahnya nek ditetir seneng dosa, larang nglafadzno kalimat iku. Umpama nglafadzno iku ora pas 33 terus sing gremeng. Ana lagi itu terus gendhi. Kalau ini curiga yang sing wiridan. Wah, semuanya macam lelo ben 10.000 cukup suara. Satu semua sejarah berkono ya rusak. Satu. Sebelum saya mau 5 menit. 10.000 berarti 5 kan 10. Saya ketemu separah. Jadi ini ya, terus demokratisasi HAM itu sesuatu yang tidak wujud, tidak ada. Artinya itu tidak akan bela Anda di akhirat. Sewujud itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman di iman deh. Meskipun kita di dunia secara aplikasi misalnya bela kaum yang tertindas, maka ya perintah Allah digengken bela kaum nopo tertindas. Pokoknya kita harus bela Allah karena Allah itu yang wujud, Allah itu yang menolong kita, bukan yang lain. Nak tauhid itu bahasa orang ini rumah hotel ini ngaji sini Arab mungkin kertas. Ini yang wujud apa? HP kan. Di tangan kanan saya apa? HP. Di tangan kiri HP. Kemudian ini tak benturkan, per. Benturan itu ada apa enggak? Sama jauh. Enggak ada. Cara ilmu tauhid enggak ada. Kita diajari mulai kecil ilmu kalam enggak ada. Yang ada ini 2 HP. Kalau dibenturkan keras jenenge benturan. Kalau dipisah jenenge pisah. Lalu kamu cari makhluk jenenge pisah rupane piye? Ya ora ono blok-blok.
Nah ini jenenge amrun i'tibariyun. Di dunia itu kan ada, makanya kan neng ilmu tauhid, ilmu kalam ini wono kalam. Darajatul wujud itu arba'atun. Siji wujudan hakikian itu namung Allah tok. Ada wujudan nisbiyan, ada wujudan i'tibariyan, ada wujudan dhihniyan atau suwariyan. Seperti ini, yang ada ini dua HP kan. Ini bisa kamu pegang, ini HP, ini ada warnanya, ini kamu pegang. Tak antam lo badai rukun ya loro, ini wujud. Jadi wujud. Terus ketika saya dempetkan, ini jenisnya apa? Dempet, ijtima. Ketika saya pisah, jenisnya iftira. Lalu pisah ini wujud enggak? Nah, ijtima juga enggak. Itu bisa boleh. Ijtima itu rupanya hijau. Iftira. Saya kira ngomong lagi ngaku-ngaku. Masih ngomong ya HP. Paham ya? Nah, membiarkan manusia beragama itu jenisnya demokrasi. Terus demokrasi itu apa? Sing ono wujudnya kan demokrasi ini. Wongnya kan? Demokrasi itu enggak ada kok bela-bela nganti mati terus kok sampai nyafati gue. Nah bela apa? Meskipun nanti lewat perintah Allah kita bela kaum lemah. Yang mungkin dalam istilah disebut demokrasi. Tapi yang hatimu tetap faktornya bela. Mereka itu sing. Nah kadang ngomong salah paham, mau orang wujud kok digolei. Malah kena sholat itu salah khawatir gak ditompo. Sing wujud itu kue, lah anak ini jenenge rukuk, anak ini jenenge sujud. Ya sudah seperti itu. Allah menerima kamu, asal sujudnya sokah dia diterima. Tapi kira iso mandalo sujud. Sujudnya di Gusti ya kue itu sing jenenge sujud. Mulane di saat ana siji jenenge master, jenenge sajid. Angger wong sing lakoni sujud jenenge sajid. Dan wis namanya taqabbal wa minal muttaqin nek kowe takwa sujud mesti ditompo. Manane kowe iku sing ditompo apa sujud ora ono sing ditompo sujud manane ditompo wong iku dilebokno napa suara. Nah sekarang orang itu mulai tidak tahu itu. Kalau bela demokratisasi seakan-akan ini makhluk wujud yang bisa membela dia, mensafaati dia. Apa maksud dia? Jadi eleng-eleng ini semua wujud HP. Kalau begini namanya kumpul istimak, kalau gini iftirah. Tapi istimak sama iftirah ini tidak wujud hakikatnya. Karena ciri utama barang wujud itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa dilacak, atau bisa yukol, bisa dinalar. Misalnya Allah tidak kelihatan, tapi kita pasti yakin kalau ada makhluk pasti ada khalik. Nah itu isomni istimak itu wujud. Barangin di, gue ada HP, nggak tak jejer jenis wujud. Lah ya wujudnya nanti. Ya kejejaran jenis lah ya wujudnya. Apa kumpul itu nanti. Ya pet HP, ya HP ini simpet. Singgarannya kumpul gitu coba. Nggak ada. Ini jenis iktibari. Ada konsensus bahasa yang kalau gini dinamakan kumpul, kalau gini dinamakan bisa. Tapi dua hal ini sama-sama tidak ada khorijan dalam faktanya. Meskipun ada secara iktibarian, orang akan menganggap itu ada. Dileng-eleng ya, terus bensaman yakin nih mengenai ulama marai kita kon yakin dat pertama iman ku mbek Allah. Allah itu dat sing wajibil wujud. Dat sing wujude iku wajib. Artinya enggak kebayang layu aqtalu maknahu na Allah itu enggak wujud, itu enggak kebayang. Dengan adanya makhluk yang seperti ini kita pasti yakin khaliknya itu wujud. Kalau nanti berdebat sampai setengah jadab, setengah ini, kalau nanti didebat, ya tengah hati kulo setan yang debat. Kan ketika Kanjeng Nabi ini la yazalu setan itu selalu meridu kamu sehingga mereka sampai pada titik pertanyaan pertama, siapa yang bikin gunung, kamu jawab Allah. Siapa yang bikin bumi, kamu jawab Allah. Semuanya kamu jawab Allah. Lalu setan ini membakar hati kamu dengan bertanya, faman khalaqallah. Lalu Allah sendiri asal usulnya siapa dan yang bikin siapa. Ketika Nabi kalau sudah sampai seperti itu kamu harus berhenti. Aneh, saya mau kalau semua sana lo TV, nak seneng mangan, nak seneng turu. Kalau setan pengen ke was sebelum mau ngorok kan tadi sesuk cinta ini sudah tangi turu ngopi. Kalau ngopi cinta ini sebelum mikir BPKB kan bingung deh. Sebelum atau mikir filsafat Allah mau, saya mengalami uang bingung utang kadang jadi swarga nih. Perkara ini orang mikir Allah, kalau nak mikir Allah malah kena pikiran setan. Paman kalau Allah hasil dari Allah itu.
Nah kemudian itu terus bertahun-tahun saya punya penyakit seperti itu. Saya lawan terus. Sing iso marekno ayate pangeran. Yen ku tengene ayat amkhuliku min ghairi syai'in amhumul khaliqun. Oke, begini cara sama tak warai ya. Yang bisa jadi faktor itu sesuatu yang wujud apa yang berwujud. Faktor apa saja? Yang wujud. Sekarang bumi ini kadung wujud. Kalau awal alam ini al-adam, saya ulang lagi ya. Kalau awal alam ini al-adam, sesuatu yang nihilisme atau tidak ada. Kemudian alam ini menjadi ada, berarti Anda mengatakan barang tidak ada menjadi sebab barang yang ada. Itu stres atau tidak? Paham belum maksudnya? Lah iya, nah alam ini adanya alam dengan tidak ada dulu mana? Kan dulu tidak ada. Tapi ketika dulu tidak ada ini pasti ada di luar alam yang wujud. Itu yang kita yakini Allah yang menjadi faktor wujudnya alam. Terus Allah iso wae dhisik ora ono sapa-sapa jujur alam wujud. Berarti kayak darani barang enggak ada menjadi sebab. Lha ora ono kok dadi. Sesuatu yang enggak ada tentu tidak bisa jadi sebab. Yang bisa jadi sebab hanyalah sesuatu yang ada. Lah yang ini kita sebut Allah, disebut musabbibil asbab, penyebab dari segala sebab. Apalah istilahkan kamu? Kamu istilahkan Allah atau musabbibil asbab atau kausa prima macam-macam. Enggak, Allah itu musabbibil asbab. Kemudian di Islam Allah musabbibil asbab disebut Allah. Tapi pertama Allah nerangno itu sementing wujud sih. Sing jenenge sebab sementing wujud sih. Amkhuliku min ghairi syai'in. Apakah alam sebanyak ini diciptakan tanpa ada sek yang wujud mendahului alam ini? Pasti ada sek yang wujud mendahului alam ini. Lah sek ini kita sebut Allah. Nanti kul ayyu syai'in akbaru syahadah qulil lah. Paham dengan maksudnya? Jadi gue nak kena penyakit ngono oleh ngilangi siji nak kira iso tinggal ngopi mana gak ada dengan tinggal. Sesuai setan ngomongi, setan jenenge sebab itu barang wujud. Nak barang adam ndak ada gak mungkin jadi sebab. Mane goblok kok ngaran ning kene wae aku dituru terus. Mana ana sing gelem dikeloni kan yo kelon, iso kan ana gelem ya wis iso turu wae terus. Ungkap-ungkap wis katokan cekak, gak tambenan terus apa? Wis bingung setan apa bodoh iki piye. Mungkin nak setan itu kan isen roh ora kelambinan. Akhirnya malah rati godho. Mana kaji Nabi yang figur yang luar biasa ya. Jadi ada sahabat yang mengalami itu. Mbak Nabi malah diguyu dingetikani zaga sorikul iman. Itu iman apik. Tapi kalau ulang jenengan carane ngoten. Pokoknya urutane urip ku yakin ana zat sing harus wujud dulu sebelum alam. Ini disebut wajibul wujud napa? Lah wajib wujud itu Allah. Maka kita akal secerdas apapun akan mengatakan sing jenenge sebab harus sesuatunya itu wujud. Enggak mungkin sesuatu yang enggak ada menjadi sebabnya alam yang ada.